Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang teman-teman semua di kelas SIM, Sistem Informasi Manajemen ya. Untuk Departemen Manajemen ini kelas SIM B, SIM yang B ya. Oke teman-teman. Jadi perkenalkan nama saya Yogantara S. Darmawan, biasa teman-teman bisa teman panggil Yoga. Saya kebetulan diamanahi oleh akademik untuk mengampu mata kuliah SIM ini di prodi teman-teman semua. Saya dari sistem informasi UISI, nanti selama 1 semester ke depan kita akan bersama-sama, kita gali bareng-bareng terkait dengan bagaimana kita nanti mencoba untuk merancang ya, mengetahui dulu bagaimana skema dan konsep dari MIS atau SIM. Kemudian nanti kita coba untuk merancangnya, merancang bagaimana SIM yang kita sesuaikan dengan studi kasus yang akan teman-teman cari teman-teman. Oke, sebelumnya saya pengen kenalan terlebih dahulu. Saya coba share screen ya. Untuk listnya di kelas ini ada berapa orang. Saya buka Gapura. Teman-teman mungkin sembari menunggu nanti untuk mata kuliah ini teman-teman bisa berekspektasi bahwa kalian nanti tidak akan apakah saya harus membuat program, apakah saya nanti akan membuat website Pak dan sebagainya. Teman-teman tidak harus membuat seperti itu nanti. Nanti outputnya adalah hanya berupa mock-up teman-teman atau desain ya, desain dalam bentuk UI atau UX-nya. Nah, tapi nanti jika teman-teman punya passion lebih, pengen benar-benar membuat membuat ini kelas ini maksimal, saya pengen Pak nanti mencapai hingga membuat akhir sampai prototype, misalnya prototype website, prototype sistem informasi misalkan, karena kebetulan saya juga punya usaha misalkan Pak. Nah itu nanti akan lebih bagus lagi hasilnya teman-teman, seperti itu ya. Jadi nanti akan saya share apa output yang teman-teman akan coba ekspektasikan di akhir perkuliahan ini nanti. Saya lihat dulu ya daftar kelasnya. Manajemen, kemudian kelas sistem informasi manajemen. Nah ini yang saya dapat yang B ya. Oh yang B ini ada 30 orang, lumayan. Yang A lebih banyak, ada 55. Oke ini ya benar ya teman-teman ya, mulai dari Mas Fahril, Maula Sidiki, Mbak Titin, Mas Ahmad Rafi, Ramadan, Ahmad Rizal, Aprilia, hingga terakhir Junior Mahmudah. Oke, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dulu teman-teman karena untuk pertemuan pertama kali ini kita belum bisa langsung live diskusi ya, langsung tatap muka karena saya ada hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga saya harus rekam dulu ini pertemuan kali ini. Kita akan bahas dulu di pertemuan awalnya adalah terkait dengan dasar ataupun konsep awal terkait dengan sistem informasi manajemen teman-teman. Nah, tapi nanti jangan khawatir, minggu depan kita akan bisa ketemu langsung, kita diskusi secara live, sehingga teman-teman kalau ada yang masih dibingungkan, nanti kita bisa langsung bercengkrama gitu ya. Nah, saya akan share dulu teman-teman untuk materi kita pada hari ini. Oh ya, nanti kita akan pakai platformnya Classroom ya, yang teman-teman mungkin sudah familiar dan juga pakai Google Meet seperti biasa. Nanti untuk Classroom-nya sudah saya siapkan ini yang akan bisa teman-teman nanti cek gitu ya. Kemarin sudah beberapa salah satu teman kalian ada yang bertanya juga terkait dengan Classroom-nya, ini monggo nanti bisa teman-teman join. Gitu kodenya ini. Nanti ini kodenya akan saya share juga ke salah satu teman-teman kalian juga sehingga nanti bisa melihat di sini. Ya ini kodenya. Saya join di sini. Nanti untuk materinya dan juga slide-nya akan saya share di sini. Sudah saya share e-book-nya dan juga pertemuan pertamanya. Oke, saya mulai ya. Untuk pertama kali ini tadi saya sudah sempat memperkenalkan diri. Nama saya Yogantara. Oke, ini sistem manajemen. Nah, ini saya teman-teman. Saya S1 Sistem Informasi dari ITS Surabaya. Lalu saya alhamdulillah S2 mendapat kesempatan untuk studi lanjut di Australia, tepatnya di Queensland University of Technology. Ini di kota Brisbane.
negara bagian Queensland di Australia. Alhamdulillah saya dapat beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Jadi monggo teman-teman misalkan nanti pengen sharing dengan saya, Pak, saya pengen juga Pak, apa namanya, dapat beasiswa untuk S2-nya, monggo. Nanti teman-teman bisa apa namanya, sharing dengan saya, insya Allah saya akan bersedia dengan senang hati untuk sharing kalian. Siapa tahu nih dari UISI nanti ada yang lanjut gitu kan untuk S2 dengan LPDP teman-teman. Ya ini beberapa project yang pernah saya kerjakan teman-teman. Sebentar, sebentar. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit anak-anak saya. Jadi ini beberapa pengalaman dari project yang pernah saya gunakan, teman-teman. Ini sudah saya lakukan juga, ada beberapa desain manajemen layanan juga di PMI Jawa Timur. Ini berawal dari project, kemudian sekalian saya jadikan skripsi waktu itu. Lalu ada training juga di Pemprov Jawa Timur. Ini yang paling besar projectnya so far, ini hampir setahun projectnya terkait dengan implementasi SIP. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar SIP itu software dari Jerman, dia fokusnya pada integrasi data dan sistem. Sehingga dalam satu organisasi itu dia sudah terintegrasi secara semuanya sistemnya. Kayak semen itu kan sudah pakai SAP juga. Kemudian beberapa perusahaan besar kayak Astra, Garuda itu mostly mereka pakai SAP untuk apa namanya menunjang kinerja IT-nya mereka. Kemudian ketika di Australia pun saya juga dapat kesempatan untuk project di beberapa tempat, di dua sih tempat-tempatnya. Ini di Department of Human Service-nya Australia, itu kayak di kita itu Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang ngurusin apa namanya layanan publik, yang ngurusin KTP, KK, gitu-gitu pokoknya. Department of Human Services di Australia. Waktu itu saya mengukur BPM maturity levelnya di sana seperti apa. BPM itu teman-teman Business Process Management. Jadi memang saya ini S2-nya IS atau IT, tapi fokusnya lebih ke Business Process Management. Lalu yang kedua juga saya alhamdulillah pernah juga merasakan project tapi berbasis riset di Queensland Health Australia. Ini kayak dinas ya, dinas kesehatannya di negara bagian Queensland di Australia. Monggo misalkan nanti ada yang teman-teman minat apa namanya skripsi terkait dengan IT atau IS bisa juga ke saya, tapi nanti lihat dulu ya load-nya saya seperti apa untuk bimbing, mungkin bisa saya bantu untuk bimbing sebagai bimbing kedua misalnya. Itu teman-teman, jadi sekilas tentang saya. Oke, ini agreement ya. Ini sepertinya agreement yang masih lama, agreement yang apa namanya kalau ketika kita offline, tapi mungkin tetap sama aja kita sepakati. Yang pertama kalau menurut saya adalah honesty ya teman-teman. Honesty is the most important. Please reflect it to each of you. Jadi silakan teman-teman merefleksikan ke dirinya masing-masing bagaimana bentuk honesty atau kejujuran yang teman-teman nanti laksanakan atau refleksikan selama 1 semester ke depan. Itu ya. Pak, saya nanti nggak mau ikut Pak, saya ikut aja kelasnya, tapi saya AFK. Saya join tapi saya tidur. Saya join tapi saya tidak mendengarkan misalkan. Saya join tapi saya tidak mengerjakan kuisnya. Monggo. Saya sih sebenarnya tidak terlalu itu ya, tidak terlalu peduli dengan itu, tapi nanti di akhir saya kan akan pasti akan ada responsi, pasti juga akan ada nanti penilaian dan sebagainya, itu pastinya akan terefleksikan ke diri kalian masing-masing. Mana yang teman-teman yang niat, mana yang teman-teman yang fokus belajarnya, hasilnya pasti beda dengan teman-teman mungkin yang di kelasnya AFK misalkan teman-teman ya kayak gitu. Ya meskipun ini kita pandemi teman-teman, tapi harapannya niat teman-teman dan fokus untuk belajar masih tinggi ya, sehingga teman-teman tidak melaksanakan hal yang sia-sia selama pandemi ini. Bahkan ini sebenarnya kesempatan bagi kalian. Selain kalian kuliah, kita kelas yang normal misalnya, kalian bisa sambil mendalami bidang yang kalian sukai di luar sana, bisa online gitu kan, tinggal di rumah. Pak, saya senang mendalami terkait dengan saham, nggak bisa latihan saham, gitu kan. Pak, saya mau mendalami terkait dengan apa desain, Pak, nggak bisa ikut kelas-kelas atau webinar desain. Itu mumpung ini lagi online, justru saya encourage kalian semua untuk meningkatkan skill kalian masing-masing gitu kan. Sebelum nanti banyak kesibukan ketika kita masuk lagi kuliah secara offline.
Ini kayaknya nggak relevan, tapi mungkin boleh aja teman-teman kalau misalkan maksimal kalian 25 menit terlambat, ya, biasanya sih saya beberapa waktu akan absen di depan ya. Jadi saya akan cek di depan, kalau teman-teman mungkin datang terlambat ya sebenarnya nggak masalah sih, tetap bisa ikut kelasnya. Kalau kelasnya itu langsung gini ya, kalau yang nanti yang kita tetap muka secara langsung. Tapi kalau enggak ya mungkin teman-teman bisa tetap, apa namanya, akan kerekam, kalau masuk ke rekaman pasti akan saya lihat kok, saya bisa lihat nanti rekapannya, siapa yang telah hadir, dia hadir berapa lama di kelas itu, bisa kelihatan semua, teman-teman, seperti itu. Oh ya, nanti juga ada apa namanya, kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Apa itu Pak? Sinkronus kelas itu kalau kita yang langsung ketemu ya, live tatap muka, kalian bisa langsung bertanya ke saya nantinya. Tapi kalau asinkronus ini yang kayak seperti ini, asinkronus namanya. Itu kita, saya sudah menyiapkan materi dulu, kalian belajar mandiri, ya kalian pahami materinya mandiri, nanti di akhir ada kuis sedikit untuk merefresh dan merefleksikan apa yang telah teman-teman dengarkan, kayak gitu. Nanti hasil kuis itu akan digunakan juga untuk rekap dimasukkan nilai teman-teman. Ini yang penting juga, late submission of assignment ini ya. So jangan sampai teman-teman nanti terlambat, itu kalau terlambat ini akan 0 nilainya untuk tugas itu ya, kayak gitu. Tapi jangan khawatir, misalkan kalian benar-benar nanti itu tidak bisa, atau benar-benar nanti kalian terkendala apapun itu, silakan bilang ke saya, sehingga nanti saya bisa akan bantu teman-teman. Itu ya. So let submission of assignment, meaning 0 for that assignment, but then unless you have got permission from me as your lecturer to grant your access to submit it late. For example, you are really in the remote area, you don't have any signal, for example, for your internet, so you can't submit it on time. You can just SMS me or WA me or say it in the classroom. I will note it and then you can submit it after the deadline. Gitu ya. Oke, ini e-booknya sudah saya share tadi juga di Classroom, nanti monggo kalian baca. Ini lumayan tebel e-booknya, tapi kita hanya akan fokus di chapter 1 dan 2 saja. Ya, fokus di chapter 1 dan 2 saja sebagai dasar teman-teman. Nanti setelah itu teman-teman kita akan fokus bagaimana kalian bisa menjaring kebutuhan bisnis atau kebutuhan lebih tepatnya UMKM ya, mungkin yang akan nanti kita akan coba bantu mereka untuk kita rancangkan MIS yang tepat, yang pas sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke ya teman-teman, jadi nanti gambarannya teman-teman itu kita akan bahas dulu ini setengah semester awal itu terkait dengan dasar teorinya, konsep bagaimana menjaring kebutuhan mereka tentang IT atau AS-nya, bagaimana MIS bisa membantu bisnis mereka baik secara operasional, baik secara apa namanya, pemasaran dan lain sebagainya. Nanti setelah UTS teman-teman akan fokus apa namanya, membantu mereka dalam mendesain MIS yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nanti beberapa setelah UTS itu rata-rata teman-teman nanti akan kebanyakan hanya kita responsi aja, ada 2 atau 3 aja pertemuan yang terkait dengan merefresh teman-teman tadi, gitu ya. Nanti di akhir kalian di akhir semester kalian sudah nanti akan mempresentasikan hasil desain atau mock up teman-teman, desain beberapa aplikasi ya, beberapa aplikasi, berupa desain web misalnya, untuk case study atau UMKM yang kalian pilih, yang akan kalian bantu untuk rancangkan MIS-nya. Nanti pakai apa Pak ngerancangnya? Nanti ada tools-nya, bisa online, bisa offline. Nanti kamu prefer yang mana kayak gitu. Salah satunya adalah Adobe XD. Ya mungkin nanti apa ke Pak Adobe XD Pak? Iya itu nanti teman bisa, nanti akan saya sharekan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke ya, ini kita masuk di konsep awal. Opo iku MIS, gitu kan? Opo iku Pak? MIS, opo SIM, gitu kan? Waduh, SIM, Sistem Informasi Manajemen. Saya tahunya SIM A, SIM C, SIM B Pak, gitu kan ya, teman-teman ya. Tapi enggak ya, di sini SIM itu Sistem Informasi Manajemen. Itu sebenarnya kalau dasarnya ya terkait dengan sistem informasi untuk menunjang manajemen, menunjang manajerial, gitu kan. Paling gampang ya misalkan kalian apa namanya, ini ya, kelas pembelajaran ini misalkan, apa SIM yang digunakan dalam pembelajaran tatap muka?
ya Office-nya cukup, kan. Loh kok iso Office cukup? Kan kabeh nang kono. Word-nya ada, PowerPoint untuk presentasi ada, absensi pakai Excel bisa, kan, dan lain sebagainya. Gitu, tapi nanti kita akan bisa bahas lebih dalam lagi terkait bagaimana MS yang pada umumnya. Secara umum teman-teman ada dua tipenya MS ini atau SIM ini. Pertama adalah SIM atau aplikasi ya atau website. Oh ya gini, SIM itu bentuknya bentuknya itu macam-macam, gitu ya. Mostly dia berbasis web. Banyak juga yang berbasis aplikasi desktop. Maksudnya desktop itu internal perusahaan. Ya, jadi kalau kalian, Pak, piye membedakan antara aplikasi website dan aplikasi desktop? Gampangane ngene, kalau kalian tuh bisa akses di mana saja melalui internet atau melalui browser itu berarti web base, berbasis web ya. Tapi kalau kalian itu dia berupa software yang terinstall di komputer itu, meskipun tetap butuh internet, tapi kalau dia aksesnya hanya bisa melalui aplikasi itu yang diinstal di komputer atau di laptop, berarti itu desktop base. Ya, berbasis desktop. Basis yang dia tertanam di suatu sistem operasi atau dipasang di komputer. Tapi kalau berbasis web nggak harus. Pokoknya kita akses dari mana aja, pokoknya connect internet, buka browser di webnya bisa, teman-teman ya. Kayak gitu ya gambarannya ya, seperti itu. Nah, biasanya MIS ini dia dibagi dua secara umum. Ada yang transaction process system, ada yang management information system. Bedanya apa? Gampangannya ini. Transaction itu yang membantu untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, membantu untuk transaksi harian. Gampangannya piye? Kalian misalkan pernah ke mana? Carrefour, apa Indomaret, dengan apa itu? Komputer di sana yang ada aplikasi untuk nyeken barang cetit, transaksi dicat, disimpan, cetak struk gitu, itu dia transaction processing system. Ini dia sistem yang membantu untuk memproses transaksi teman-teman ya. Dia mensupport operasionalnya, dia juga bisa sebagai kontrol juga, karena kita bisa tahu bagaimana aja uh, uh, catatannya misalkan, terus dia fokusnya di normal rutin atau normal operation. Tapi ada lagi yang namanya MIS atau Management Information Systems. Dia fokusnya lebih lagi, dia nggak hanya mensupport operasional, tapi dia juga bisa sekaligus membantu untuk proses analisis, ya. Sehingga nanti dari data yang diolah di sana itu bisa membantu untuk pengambilan keputusan untuk pimpinan atau untuk manajer perusahaan. Oh Pak, contoh paling gampang, contoh paling sederhana adalah mungkin kita bisa ya pakai tadi yang transaksinya Alfamart atau Indomaret itu, tapi di back end-nya mereka, di aplikasi mereka itu, mereka ada yang bagian tertentu yang bisa dari hasil transaksi hariannya itu dikumpul jadi satu, kita diolah by sistem ya, otomatis di sistem diolah, nanti sistem akan memberikan rekomendasi. Oh ternyata kilo rekapan data harianmu, rekapan hasil penjualan harianmu, terus misalkan kita bisa juga cek misalkan, ini loh barang-barang yang sering laku, ini loh barang-barang yang mungkin kurang laku misalnya. Nah itu bisa teman-teman bisa untuk bermanfaat untuk pengambilan keputusan, gitu ya. Dan dia biasanya akan sangat berpengaruh dan sangat berhubungan ya dengan TPS atau Transaction Processing System, gitu ya. Biasanya bentuknya dashboard teman-teman, kayak gitu. Misalnya ya, mungkin kalau dari kalian ada yang pernah pakai POS nggak? Point of sale. Mungkin ada yang punya bisnis atau punya warkop mungkin atau punya kafe gitu misalnya. Kalau kalian pakai POS gitu kan yang semua transaksinya melalui POS itu, ada yang beli, kalian beli misalkan kopi kenangan janji jiwa lain hati misalkan, wah kayak kafe kan misalnya gitu. Dan yang beli di sana dicatat di point of sale tadi kan, yang base-nya dia diinstal di kayak tablet gitu kan. Itu misalnya itu kalau kalian masuk ke back end-nya itu pasti nanti akan kelihatan kayak dashboard gitu, berupa grafik, berupa rekapan, misalkan hariannya ini jual berapa, yang laku banyak apa, nanti mingguan berapa, bulanan berapa, sehingga nanti misalkan bulan depan kita bisa mengambil keputusan apa, oh ternyata yang laku ini adalah produk BC misalkan kan. Mungkin kita nanti bisa kasih tambahan lagi, Pak kalau beli yang
promo ini gratis ini loh, sekaligus untuk biar yang nggak laku ini agak laku juga gitu kan. Itu kan contoh pengambilan keputusan sederhana, teman-teman ya. Nah ini ya, jadi Pak, apakah SIM atau MAS ini kita belajar teknologi? Not really actually. You are need to understand how to use technology, but then the focus is still on the business itself. Gitu ya. Jadi fokusnya masih di bisnisnya sebenarnya. Jadi sebenarnya adalah bagaimana teman-teman mampu nanti untuk mendesain sistem yang mampu mensupport operasional dan technical decision making ini ya. Jadi dua ini sebenarnya fokus yang mencoba untuk desain di SIM-nya teman-teman. Kayak gitu. Gitu ya. Pak, nanti saya disuruh ngoding, disuruh bikin program. Enggak, tenang aja. Kalian hanya merancang. Jadi sehingga nanti kalian bisa dapat gambarannya nih. Nanti ketika kalian misalkan butuh sesuatu tentang IT, gitu kan, bagaimana gambarannya, kalian gak dibujuki orang IT. Karena kalian juga tahu gitu kan, oh aku tahu belajar MAS kok. Ya, MAS ini harusnya bisa dia seperti ini misalkan untuk mencapai mengambil pengambilan keputusan untuk ini misalnya kayak gitu. Ya teman-teman ya. Nah, jadi terkait selain dua tadi itu sebenarnya juga bisa MAS ini untuk sebagai model gitu ya untuk penyelesaian masalah atau problem solving gitu ya. Secara umum itu nanti ketika apa yang teman-teman lakukan untuk mendesain SIM ini tadi, itu pasti yang pertama goalnya adalah untuk pengambilan keputusan. Dimulai dari intelligence gathering-nya, kita kumpulkan datanya, kita desain bagaimana nanti mau kita ambil keputusannya, terus terakhir kita memilih. Lalu ada implementasinya seperti apa, dan terakhir ada monitoring teman-teman. Jadi tapi nanti kita kalau SIM secara umum maksudnya yang detail teknis ya, itu kita harusnya sampai ke implementasi dan monitoring ini. Bagaimana nanti sejauh mana SIM yang kita tanam itu dia bisa benar-benar membantu operasional. Tapi karena your background is not really about IT, kan? You are not focusing on the IT itself, but then you are on the managerial side. So you will be focusing only on the design, intelligence gathering and desainnya tadi, hingga minimal bisa memberikan gambaran konsumen untuk memilih di pilihan choice ini, teman-teman ya. Oke. Decision making ini ya, gambaran kalau mungkin teman-teman ada yang sudah ambil aplikasi TI untuk pengambilan keputusan, dari sudah ambil itu ya mungkin ya? Nah, itu kan sebenarnya kan kita belajar bagaimana metode-metode untuk pengambilan keputusan ya. Ini sebenarnya juga ada di sini, teman-teman. Nah, jadi SIM ini bisa dibilang adalah lanjutan dari aplikasi TI untuk pengambilan keputusan. Kalau kalian sudah tahu bagaimana mendayagunakan IT, sebentar. Taruh sini. Mohon maaf ya, jadi ada gangguan sedikit. Oke, jadi tadi. Oh ya, jadi kalau teman mungkin sudah mengambil aplikasi TI untuk pengambilan keputusan, teman-teman itu akan nanti bisa lebih lanjut untuk kalian coba gambarkan secara real nanti desainnya seperti apa di mata kuliah ini, kayak gitu. Ya, jadi ini kalau fase-fase yang ada itu kan ada alternatif yang dipilih gitu kan, bagaimana nanti pemilihan alternatifnya gitu kan, apa saja batasannya, apa saja kebutuhan yang diinginkan gitu kan. Kan ada semua nih kan di aplikasi TI ya, misalkan pakai metode AHP kah, atau pakai SAW kah, dan lain seterusnya. Oke, jadi untuk MAS sendiri teman-teman, basic dasar dari MAS ini, bagaimana kita bisa mendesain MAS yang bagus, itu dia berbasis pada problems yang ada di perusahaan atau bisnis. Apa problem yang mereka punya gitu, sehingga IT bisa hadir untuk
bantu menghilangkan atau minimal meminimalisir problem tersebut. Contoh real misalkan dulu ketika belum ada mesin uap gitu kan, ini kita bicara teknologi ya, belum ada mesin uap gitu kan, semua masih manual gitu kan. Orang ketika memproduksi sesuatu masih dibantu oleh pesawat sederhana, ingat nggak? Pesawat sederhana itu apa aja, kayak misalnya jungkat-jungkit gitu kan, katrol ya, terus kemudian apa lagi, apa itu, ingin itu sih bisa untuk nyungkit, gitu-gitu ya, itu kan semua contoh pesawat sederhana teman-teman ya, masih manual sekali. Terus muncul mesin uap sehingga semua masih agak bisa diotomatisasi gitu kan, sehingga bisa dibantu oleh mesin misalkan. Lalu setelah muncul mesin uap misalkan ada lagi otomatisasi, engineering misalkan dan manufaktur, mulai ada mesin untuk men-streamline-kan proses biar urut gitu kan, sehingga bisa diproduksi massal misalkan. Itu kan contoh-contoh, hasil teknologi itu yang dia muncul karena untuk menyelesaikan suatu problem, kayak gitu. Sama juga dengan IT, dulu IT itu timbul karena memang ada kebutuhan bahwa semua kalau kita pakai manual itu will be creating a lot of space gitu kan. Misalkan kita mau mencatat gitu kan, nulis, kita butuh kertas, butuh banyak sekali tempat, terus nek guys dihapus gimana, kalau disimpan dalam buku dan seterusnya. Sehingga muncullah IT yang bisa kita membawa semua itu di dunia digital gitu kan. Semua dimasukkan ke ke komputer tadi teman-teman, seperti itu. Ya, dan beberapa itu problemnya tidak ada yang structured, ada yang unstructured. Kalau yang structured ini yang enak karena dia akan bisa dibantu oleh sistem atau dibantu oleh program atau software gitu kan. Apa Pak contohnya structure itu Pak? Contohnya adalah beberapa masalah-masalah atau proses itu yang bersifat apa namanya rutinitas, ngono terus berulang-ulang kali gitu terus gitu kan. Misalnya produksi mobil, ya kan yang ngono-ngono kan modul kan, misalnya rangka dulu dibuat gitu kan, mesin dipasang di rangkanya, kemudian dipasang panel-panelnya, dipasang kelistrikannya, dan seterusnya. Itu kan dia repeatable terus kan. Kalau dia repeatable dan dia ada standarnya, itu bisa dengan mudah untuk dipasang atau disupport oleh IT di sana. Mau gawe robot kah? Mau gawe lengan robot yang itu atau pakai apa misalkan pakai software misalkan untuk membantu proses kontrolnya dan seterusnya teman-teman. Kayak gitu. Nah yang kedua bedanya ada lagi yang unstructured. Nah kalau unstructured ini itu memang perlu pembahasan ataupun solusi yang benar-benar berbeda juga, nggak semata harus melalui program, terus juga dia melalui SOP, melalui kebijakan, melalui proses pemberdayaan atau pemasaran lebih baik lagi misalnya. Seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh problemnya tidak terstruktur. Sehingga tidak bisa kalau yang tidak terstruktur ini nanti dibuatkan programnya atau dibuatkan sistem informasinya. Dapat ya? Nanti monggo kalau ada pertanyaan di list dulu, silakan kalian lempar di kolom komentar yang di post saya, nanti akan saya jawab one by one gitu ya. Oke, wis banyak lagi. Nah ini kalau yang unstructured problem ini dia biasanya dibantu oleh support decision system atau decision support system dengan DSS. Nanti kalian nggak akan belajar ini sih. Kayak gitu. Nah ini kayak gini. Structure problem tadi yang saya bilang ya, dia kan terstruktur tuh, dia rutin, dia repeatable. Kalau dia repeatable itu bisa digantikan oleh mesin atau software teman-teman. Jadi misalnya kalian rutin nih pekerjaannya gitu kan. Tiap hari ya saya kayak gini-gini aja misalkan nyapu, lalu membersihkan kamar saya sendiri, lalu misalkan mandi, lalu apalagi menyetrika baju dan sebagainya. Kalau kalian tahu itu sudah berupa rutinitas, maka itu bisa diganti dengan hal yang bersifat otomasi atau otomatis dengan ya. Ini beberapa juga tekniknya ada optimization, jadi kita mengoptimalkan apa yang sudah ada gitu kan, mana yang paling terbaik yang yang sudah pernah kita coba gitu kan, atau satisfying, jadi minimal kita memenuhi kebutuhan dari pengguna kita, siapa siapa pengguna kita, misalkan nah ICT ya itu ya dia pedagang software. Software digawe sapa? Digawe wong-wong semua SDM yang ada di seluruh kantor itu. Kebetulan dia harus fokus bagaimana bisa membuat
orang-orang yang menggunakan itu jadi apa namanya semangat ya atau apa namanya satisfaction gitu ya. Satisfaction itu merasa kenyang, bukan kenyang, maksudnya merasa bangga lah, gitu. Atau secara heuristik yang ini biasanya diatur oleh kebijakan dan keputusan pimpinan. Jadi iki rule base iki ono aturane. Ya pokoknya nek atasan ngomong iki tolong dibuat seperti ini. Misalkan magang nanti itu tidak harus bulan gini-gini, boleh nanti sembarang yang penting kalau sudah mencapai 90 SKS. Ya monggo berarti kan nanti itu tergantung dari gimana aturan itu dibuat. Gitu ya. Kalau aturannya lemah, banyak celah, ya jangan tanya. Misalkan banyak banget para istilah itu ya pengusaha-pengusaha yang agak nakal gitu dia berusaha untuk bagaimana menarik keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi dengan pengeluaran sedikit-sedikitnya. Ya, jadi ini goalnya untuk MAS sendiri itu untuk memberikan managers informasi, gitu kan, untuk mengetahui operasional rutin dan reguler, kemudian kita bisa juga untuk mengontrol, mengorganisasikan, dan merencanakan lebih baik lagi. Kok bisa Pak sampai merencanakan lebih baik lagi? Ya iyalah, kan Anda sudah tahu nih bahwa bagaimana nanti kebutuhan mereka saat ini. Apa yang bisa dibantu oleh AS di sana misalnya kira-kira. Mereka butuh website kah? Mereka butuh pelatihan untuk apa namanya UB kah? Atau pelatihan untuk apa namanya itu online digital marketing misalnya, nah dan sebagainya. Itu ya. Oke teman-teman, jadi ini ada tipikal input dan output yang ada di sebuah apa sistem gitu ya. Kayak gitu. Jadi biasanya inputnya adalah informasi dari TPS itu dimasukkan, diolah, lalu outputnya adalah hard and copy soft report berupa schedule, on demand report, key indikator dan exception report teman-teman. Nah ini ya, ini benar juga ini personal processing of MAS gitu. Jadi ini gini teman-teman. Fokusnya gini, Pak kenapa kok buat gitu Pak? Kenapa kok finansial tok gitu? Kenapa nggak yang lainnya? Ini sebenarnya yang lain juga ada sih nanti loh maksudnya. Tapi ini yang jadi pertama kali di MAS itu finansial. Kenapa? Karena yo nanti ngomong bisnis pasti ngomong UUD gini kan. Ujung-ujungnya duit berarti MAS ini secara fungsional, secara fungsinya dia itu dia juga fokus bagaimana bisa membantu keuangan mengatur alur keluar masuknya duit yang jadi suatu organisasi teman-teman. Gitu ya. Ini contoh berapa fungsi-fungsi MAS untuk berapa bagian. Lalu ini untuk manufacturing. Nah, kalau tadi saya pernah bilang ya, terkait dengan proyek di SAP teman-teman. SIP itu really worth for students under pokoknya tingginya kurang dari berapa gitu teman. Gitu ya. Sehingga ini nanti bisa membantu. Sorry, sampai mana tadi? Kok agak itu ya, agak miss saya. Oh ya, di manufaktur. Sorry ya. Jadi manufaktur ini SAP itu dia fokusnya di manufaktur, dia best for manufaktur. Jadi tadi saya bilang bahwa kayak semen, Garuda, terus habis itu apalagi Astra dan seterusnya yang banyak-banyak terkait dengan ada pabriknya gitu, dia pakai SAP. Dia best untuk manufaktur. Jadi itu contoh MAS juga SAP itu di mana dia bisa membantu untuk operasional sekaligus untuk pengambilan keputusan gitu ya. Tadi yang di awal tadi slide-nya ada terkait dengan apa namanya pengambilan keputusan dan juga untuk membantu hariannya. Marketing misalkan MAS untuk marketing dia berguna untuk apa? Berguna untuk mengolah data penjualannya. Trennya kayak gimana? Siapa yang sering beli? Jam-jam berapa yang apa namanya? Yang rame misalnya kayak gitu. Kemudian rasa apa sih yang diinginkan oleh customer ini yang kita perlu belajar banyak ke pasar gitu kan. Kita nggak cuma bisa menduga-duga karena kadang yo pasarnya wis rame gitu kan. Dia maksudnya meski rame itu sudah banyak pesaingnya, kita pengen seperti apa nanti pembedanya. Ya, jadi di-riset dulu marketnya, lalu kita berikan pricing-nya. Ini contoh yang untuk logistik dan transportasi itu ya untuk routing gitu kan, untuk melirutnya, misalnya jaraknya dari klinik ke sana berapa ratus kilo, itu kita butuh bagaimana nanti
mana yang paling dekat ke sana. Atau saya harus berkeliling ke 5 tempat nih, outlet, mana yang duluan, mana yang ketinggalan, itu kita bisa ukur nanti, seperti itu. Human resource, lalu ada juga accounting ya. Nah, ini bedanya kalau yang di SS. Di sini dia untuk unstructured problem. Jadi permainan ini tidak terstruktur, tidak rutin dan tidak pokoknya aneh lah. Pengen aneh gitu kan. Ini nggak akan bisa digunakan misalnya datanya itu bersumber dari banyak faktor internal atau eksternal. Karena belum pakai sistem yang terintegrasi ya, sehingga datanya ya masing-masing bagian. Kayak gitu. Ini ada juga presentation flexibility, simulation what if, support on mutualization, and analysis statistik. Nah, ini banyak ya untuk model manajemen software-nya. Untuk project management sendiri sama graphical itu saya sudah kerjasama dengan tadi saya bilang Disco atau Discovery untuk proses mining dan apa namanya 1300 itu apa ya selesainya dia? Ya itu dengan oke teman-teman. Jadi ini ya, tadi secara umum seperti itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di sini. Tapi teman-teman dapat ya gambarannya bahwa gini. Oke. Teman-teman dapat ya gambarannya bahwa nanti MAS di sini outputnya adalah kalian membuat gambaran desain untuk kesan yang kalian bikin atau kalian cari atau kalian tentukan siapa gitu kan. Kalian bantu mereka dari sisi entah itu operasionalnya, entah itu bagian strategisnya gitu kan. Entah itu bagian untuk apa namanya tadi TPS yang operasional itu atau yang MIS gitu kan. Awalnya itu dulu aja teman-teman nanti. Kayak gitu. Jadi ini apa namanya ini kodenya nanti silakan cek di sini. Akan nanti saya share ke salah satu perwakilan kalian yang kemarin sudah WA saya. Dan nanti kalau saya unduh di sini gitu kan. Setelah ini akan ada soal singkat lah. Apa namanya kayak refreshment aja teman-teman sebagai awalan. Saya pengen tahu nih sejauh mana teman-teman sudah bisa mengerti dan memahami opo SIM gitu kan. Jangan itu kalau posisi Pak SIM Pak kita kan manajemen Pak kok ono ngodingnya gitu kan. Justru ngoding atau bikin program itu nggak semudah yang kalian bayangkan gitu kan. Justru kalau kita kolaborasi akan lebih baik lagi siapa tahu ke depannya. Oke, ya teman-teman. Jadi saya akhiri dulu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Maaf kalau tadi saya ada kurang-kurangnya. Karena memang ini tadi kondisinya nggak ideal ya. Jadi saya nggak bisa ketemu besok. Karena besok ada agenda yang tidak bisa saya tinggal. Sehingga kita besok asinkronus dulu. Nanti minggu depan kita sinkronus. Sinkronus itu berarti kita langsung live ya, tatap muka. Kalian bisa langsung nanya ke saya. Oke, baik terima kasih. Mohon maaf atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.